Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Jevilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas tutorial belajar nyetir mobil ya. Dari nol, dari kalian gak bisa nyetir sama sekali sampai kalian jago. Buat kalian yang mau belajar nyetir, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Melalui channel ini kalian bisa belajar mobil secara gratis, karena belajar gak harus mahal. Di part 2 ini gue bakal bahas cara pindah gigi, cara maju, cara mundur, dan cara mengukur jarak saat kita berbelok. Oke, buat kalian yang belum nonton part satunya, jangan lupa kalian tonton dulu part satunya supaya kalian gak kelewat step-stepnya. Oke, dengan kalian nonton video ini, dijamin kalian pasti bisa. Oke guys, yang pertama, nah ini untuk mobil yang gue pakai ini transmisi manual ya guys. Nah ini gimana sih kalian ngebedain mobil manual dan mobil matic? Untuk mobil manual ini persnelingnya ini cuma satu ya guys ya, dia cuma satu dan biasa dia ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5 dan R ya. R ini untuk mundur ya guys, untuk atret. Nah kalau misalkan untuk mobil matic biasa dia tuh tulisannya PRND ya guys ya, itu parking, reverse, untuk netral, drive ya. Itu untuk mobil matic, tapi kita bakal belajar untuk mobil manual ya guys. Nah ini posisinya gigi netral, dan gimana sih kita memastikan dia gigi netral atau bukan. Nah ini kita bisa ke kiri atau ke kanan ini guys. Nih posisi gigi netral ini ada di antara 3 dan 4 ya. Dia di tengah-tengah sini ya. Kalau gigi netral itu dia bisa di ke kiri dan ke kananin. Sedangkan kalau dia posisi masuk gigi, dia nggak bakal bisa di ke kiri atau ke kananin ya guys ya. Jadi untuk memastikan dia di gigi netral itu caranya di ke kiri dan ke kananin. Nah oke. Nah ini untuk masuk ke gigi 1 ya, ini kalian harus hafal ya. Ini 1 ke kiri dan ke depan, kalau 2 ini ke kiri dan ke bawah, kalau ketiga tuh ke depan, keempat tuh ke bawah, dan kelima tuh ke kanan dan ke depan. Oke, dan untuk mundur itu ke kanan dan ke belakang. Jadi ini yang pertama. Oke, itu kita koplingnya diinjak dulu ya guys ya. Kita harus injak kopling. Lalu setelah koplingnya diinjak, kita masuk ke gigi 1 ya. Ini caranya kita ke kiriin, lalu ke depankan. Oke, nah ini posisi masuk gigi 1. Selama kita masuk gigi, kopling tidak boleh dilepas ya guys ya. Itu tidak boleh dilepas ya, kopling kaki itu nggak boleh dilepas, karena begitu kita lepas mobil bakal mati ya guys. Nah ini kita masuk gigi 1, dan gimana cara kita pindah ke gigi 2? Nah ini kita tinggal tarik ya, sekali, dan tarik lagi sekali lagi. Oke, dan dia bakal masuk ke gigi 2. Kenapa 2 kali tarik? Karena kalau misalkan kita sekali tarik, kita cuma sekali doang, nah dia bakal masuk ke gigi netral ya guys. Jadi dari gigi 1 ini kita tarik, lalu tarik lagi. Oke, ini masuk ke gigi 2. Nah dari gigi 2 mau pindah ke gigi 3, ini kita kedepankan sekali, lalu lepas. Oke, dia kan langsung ke tengah nih. Begitu kedepankan sekali, lepas, langsung ke depankan dia, dan dia bakal masuk ke gigi 3. Nah kenapa? Jangan nih guys. Nah kebanyakan orang dia tuh belajar dari gigi 2 mau masuk ke gigi 3, malah masuk ke gigi 5. Karena begini guys ya, ini posisi gigi 2, begitu dikedepankan ya, ini lalu di ke kanan nih guys, baru di kedepankan. Nah itu tuh masuk ke gigi 5 guys ya. Jadi kalau misalkan kita posisi dari gigi 2, kita cukup ya kedepankan sekali, lalu lepas, dia bakal ke sini kan persnelingnya. Setelah itu kita dorong ke depan sekali. Oke, dan dia masuk ke gigi 3. Oke. Nah, dari gigi 3 mau ke gigi 4 gimana? Ini kita tinggal tarik aja guys, tinggal tarik. Oke. Tinggal tarik aja. Dia sekarang posisi gigi 4, dan dari gigi 4 mau ke gigi 5, ini tinggal dikedepankan. Ya, ini kan netral. Begitu setelah itu baru ke kanan dan ke depan ya guys. Nah ini posisi gigi 5. Oke, ini biasa kita kalau misalkan udah kecepatan tinggi, ini kita dari gigi 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, nah selama dari gigi 5 ini mau ke end, kita tinggal tarik sekali dan lepas aja. Oke, dan dia balik ke tengah. Dan untuk memastikannya, kita tinggal ke kiri dan ke kananin. Nah guys, untuk ini kalau misalkan kita ya posisi dalam posisi 1, 2, 3, 4, dan 5, ini tuh nggak boleh kita masuk ke gigi R ya. Jadi posisi mobil harus benar-benar berhenti dulu ya guys. Misalkan kita lagi jalan, mau posisi gigi berapapun, kita lagi jalan, kita harus posisi berhenti dulu ya. Kita posisi berhenti, baru kita boleh pindahin ke gigi R ya. Nggak boleh kita dalam posisi lagi di gigi 2, terus kita gigi 2 langsung kita masuk ke R, itu nggak boleh guys ya. Itu bakal merusak si gearboxnya. Jadi ini harus posisi ke N dulu, kita mobil harus berhenti dulu. Setelah itu baru injak lagi kopling, dia baru masuk ke gigi R ya. Ini ke kanan dan ke belakang ya guys. Nah
Dia kalau misalkan masuk ke gigi R, untuk mobil-mobil yang ada ini contohnya yang gua ini head unitnya udah ada kamera, jadi dia otomatis begitu masuk ke gigi R ya guys. Nah ini begitu masuk ke gigi R dia bakal langsung aktif si kamera belakangnya. Tapi ya guys ya, nih gua sangat sarankan kalian untuk tidak mengandalkan si kamera belakang ini. Kenapa? Kalian harus mengandalkan si spion kanan, spion kiri, dan spion tengah ya guys. Jangan mengandalkan kamera belakang, karena kalian kalau udah terbiasa dengan ngelihat kamera ya guys, nanti kalian kalau misalkan bawa mobil yang nggak ada kamera itu bakal kesulitan ya. Jadi kita dari awal tuh belajar mobil ya guys ya, biasakan dengan spion kanan, spion kiri, dan spion tengah supaya kita pas bawa mobil apapun tuh bakal bisa. Oke guys, yang pertama ya, ini cara memegang setir ya. Cara memegang setir tuh yang bagus itu ya, yang benar itu ya, tangan kanan di jam 3 dan tangan kiri di jam 9 ya guys, kayak gini posisinya ya. Jangan begini ya guys ya, jangan di atas, jangan di bawah ya guys ya, jangan begini juga ya. Ini yang paling benar itu di sini di jam 3 dan di jam 9, karena ini tuh merupakan grip terbaik ya. Kalau misalkan kita ada di jalan tol itu kan kecepatan tinggi, atau misalkan kita lagi di jalan itu kalau kita kagok atau ada sesuatu di jalan, ini tuh kita tuh bakal megang kendali penuh ya kalau misalkan kita gripnya seperti ini ya guys. Jadi ini sangat disarankan untuk kalian yang belajar gripnya seperti ini, oke? Dan untuk cara berbelok ya guys ya, kalau misalkan kita nih mau belok ke kanan, ini kan setirnya kan ke kanan ya guys ya. Nah ini caranya, kalian tangan kirinya boleh masuk ke sini ya guys, ini ke sini, oke? Terus putar lagi, ini ke sini ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita mau belok ke kiri ya, kita ke sini, lalu tangan kanannya masuk lagi, oke? Begini ya guys ya. Oke, gue ulang sekali lagi ya guys ya. Ini kalau kita ke kanan itu seperti ini, kita putar ke kanan ya. Dan kalau kita mau ke kiri, kita masuk ke setir yang bagian kiri. Oke, itu cara satu ya guys ya. Nah cuman kalau misalkan kalian mau gini juga boleh ya guys ya. Nih ini kan ini posisi lurus ya guys. Nah dari sini mau belok, misalkan kalian mau kayak gini juga boleh ya guys ya. Tapi lebih disarankan yang teknik yang tadi yang masuk kayak gini ya guys ya. Cuman kalau kayak gini, kalau kalian lebih enak sih nggak masalah ya, oke? Dan banyak kalau misalkan di antara kalian yang lihat teknik putar setir yang satu tangan begini ya, itu kalau misalkan udah biasa itu nggak jadi masalah. Cuman untuk safety-nya tuh kalian main singkup ya guys. Cuman kan kalau biasa kita udah bawa itu, nanti lama-kelamaan juga kita nemuin stylenya kita kalau misalkan belok tuh seperti apa ya, kalau misalkan nyaman. Gue pun sendiri juga sering sih pakai teknik yang satu tangan gini, dan itu lebih nyaman aja, karena kan kalau sudah terbiasa tuh nanti kalau misalkan kita belok tuh saat kita masuk pindah-pindah gigi juga kan lebih terbiasa gitu ya guys ya. Jadi nanti juga kalian kedepannya bakal nemuin style kalian masing-masing, oke? Tapi yang pertama itu caranya ya guys, ingat ya, yang pertama yang kalian kalau mau belajar caranya itu singkup ya guys ya. Itu cara paling benar ya guys. Oke, sebelum kita mulai ya, kita pakai safety belt dulu ya guys supaya aman ya. Kita pakai safety belt. Setelah itu kita masuk ke gigi 1 ya guys ya. Nah kita injak kopling dulu, lalu kita masuk ke gigi 1, injak kopling full. Kita masuk ke gigi 1 ke kiri dan ke depan ya. Biasakan kalau kita mau memulai, ini kita masuk gigi 1 dulu ya guys ya, baru turun rem tangan, oke? Masuk gigi 1, injak rem kaki dan turun rem tangan. Kenapa jangan menurunkan rem tangan dulu baru masuk ke gigi 1? Kalau kondisi jalannya itu menurun ya, nanjak atau menurun, itu kalau misalkan kita turunin dulu si rem tangannya, itu mobil bakal mundur atau bakal maju ya guys. Jadi kita masuk gigi 1 dulu, lalu kita tekan rem, baru kita turunin rem tangan ya, supaya mencegah si mobil itu turun atau naik. Oke, setelah itu kita pindahkan dari rem kaki ke gas ya. Nah caranya ya, teknik pertama setengah-setengah ya guys ya. Jadi si kopling dibuka sedikit ya guys, dibuka sedikit sampai terasa mobil tuh mau maju guys nih. Kita buka pelan-pelan aja guys. Kalian rasain ya, kalian rasain sampai mobil terasa dia mau maju ya, sampai kerasa getaran.
Nah, ini kan udah mulai maju nih, terasa getaran, oke. Setelah ada getaran sedikit ya guys ya, ini mobil sudah mau maju ya. Kalian isi dengan gas ya guys. Kalian isi sedikit aja, pakai gas sedikit ya. Kondisi si kopling yang tetap segitu, kalian isi pakai gas sedikit, oke. Nah, ini kalian gasnya ini kalian injek gasnya lagi, dan si koplingnya dibuka sedikit-sedikit ya guys ya. Nah, dan mobil bakal maju, oke. Nah, ini oke, begitu ya guys ya. Nih gue ulang sekali lagi. Nah, kalau misalkan kalian menginjak rem ya, kalau misalkan menginjak begitu ngelepas gas, kalian pindah ke rem, itu kopling harus diinjak full supaya menghindari si mobil itu detan ya guys ya. Oke, gua balikin lagi ke netral ya guys ya. Gua ulang lagi, oke. Kita pertama kali kita masuk gigi 1 ya. Setelah itu kita turunkan rem tangan ya. Nah, lalu dibuka koplingnya sedikit-sedikit ya sampai terasa getaran. Oke. Getaran si mobil mau maju, oke. Itu kalian harus isi gas. Kalau misalkan kalian terus buka, itu mobil bakal mati ya guys. Sampai terasa getaran ya. Rasain aja, nanti bakal mobil tuh bakal bergetar. Lalu kalian isi gas sedikit-sedikit, oke. Kalian isi gas sedikit-sedikit sambil koplingnya dibuka, oke guys. Sambil dibuka koplingnya. Nah, setelah sudah rada maju, oke. Nah, baru koplingnya dilepas, oke. Dan cara pindah ke gigi 2 ya guys ya. Nah, ini cara pindah ke gigi 2. Saat gasnya dilepas semua secara bersamaan, koplingnya langsung diinjak full, oke. Injak full koplingnya, lalu kalian pindahkan ke gigi 2, oke. Ya, kita pindahin ke gigi 2, baru ulangin hal yang sama ya guys ya. Buka sedikit koplingnya, lalu diisi gasnya ya. Kalian injek sedikit-sedikit gasnya sambil koplingnya dilepas ya. Jadi harus seimbang ya antara gas sama kopling ya. Jadi begitu koplingnya dibuka, gas harus diisi, dan begitu gasnya dilepas, si koplingnya harus diinjak, oke guys. Nah, ini gua rem, oke. Gua rem, dia kondisi kopling harus diinjak full, oke. Dan kita mau mundur sekarang ya guys ya. Ini kalau misalkan kita mau mundur, pastikan ya kalian kalau misalkan di gigi berapapun ya, 1, 2, 3, 4 atau 5, kalau mau masuk ke gigi atret ya, mau masuk ke gigi R, itu kalian harus posisi mobil berhenti ya, supaya tidak merusak si gearboxnya, oke. Jadi pastikan mobil berhenti, keadaan berhenti total, baru kalian injak koplingnya, kalian ke kananin kopling dan ke belakangin, oke. Kalian mundur, dan biasakan ya guys ya, lihat ini, jangan lihat kamera, oke. Buat kalian yang punya mobil ada kameranya, jangan lihat kamera di head unit, oke. Biasakan lihat spion, oke. Itu akan membantu kalian ya untuk kedepannya itu kalian bakal lebih terbiasa, oke. Dengan melihat spion, oke. Jadi jangan pernah lihat head unit, itu hanya alat bantu saja untuk melihat kita di belakang ada objek atau enggak, oke. Dan seberapa dekat kita dengan objek di belakang kita, oke. Tapi gua sangat sarankan pakai spion kiri, spion kanan, spion tengah ya guys ya. Ini kalau misalkan nggak ada head unit yang nggak ada kamera, itu nggak masalah ya guys. Kalian tetap bisa kok ya nyetir mobil, oke guys. Nah, kita injak koplingnya full, lalu kita masuk ke kanan ya, dan kita ke belakangnya masuk gigi R ya. Kita turunin dulu rem tangannya, dan kita injak rem kakinya ya guys. Nah, setelah itu kita mundur ya. Tekniknya sama seperti tadi ya, dilepas koplingnya sedikit-sedikit ya sampai terasa getarannya ya. Kita rasain. Nah, ini kan mobil udah mulai terasa mundur. Nah, kita begitu udah terasa mundur ya, kita isi gasnya sedikit-sedikit ya. Kita gas, oke. Kita gas sedikit-sedikit ya, kita gas sedikit-sedikit ya. Kita si koplingnya itu nggak usah dilepas jauh-jauh ya. Posisi setengah aja ya. Kita isi gas sedikit-sedikit, dan kalau kecepatannya sudah bertambah, si koplingnya bisa dilepas perlahan-lahan ya guys, sampai. Nah, ini kalau udah dilepas, udah ini berarti kan kecepatannya sudah agak cepat ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian belajar, nggak usah cepet-cepet dulu ya guys ya, supaya biasakan dulu aja, oke. Nah, ini kita mundur ya. Kita kalau misalkan udah kita mau berhenti ya guys ya, kita pas gasnya, lalu kita injak full koplingnya. Jadi begitu gas dilepas, kita langsung diinjak si koplingnya, oke. Dan kita rem pelan-pelan ya, kita rem pelan-pelan, jangan langsung sekalian rem, karena kalau misalnya dihentak sekali rem, dia bakal posisi mobilnya bakal langsung gak gitu ya guys ya. Jadi kita pelan-pelan, oke. Nah, setelah ini kita masukin ke gigi N ya.
Gue bakal ulang lagi ya guys ya. Cara mundurnya ya dari posisi rem tangan ya. Kita injak dulu si koplingnya full, lalu kita masuk ke gigi R. Terus kita turun rem tangan ya sambil direm kaki ya. Setelah itu kita lepas sedikit-sedikit si koplingnya sampai terasa dia mobilnya ada hentakan buat mundur ya. Dia getaran gitu. Nah, ini udah kerasa getarannya. Baru diisi pakai gas ya. Kita gas sedikit-sedikit. Gas ya, kita gas sedikit-sedikit. Kita gas sedikit-sedikit sambil digas sambil dilepas si koplingnya ya. Jangan digas terus koplingnya ditahan. Kalau digas koplingnya ditahan nanti mobilnya jadi ngegerung ya guys ya. Kita lepas sedikit-sedikit sambil kita gas, oke? Terus dan saat mau berhenti injak dulu koplingnya full, lalu direm ya guys ya. Rem sedikit-sedikit aja, pelan-pelan, remnya pelan-pelan sampai mobil berhenti ya. Terus sampai mobil benar-benar berhenti, oke? Baru tarik rem tangan dan baru kalian pindahin ke netral, baru lepas si koplingnya dan si rem kakinya. Oke guys, sekarang kita mau belajar belok ya guys ya. Kita ini kameranya itu jarak pandang kurang lebih nih jarak pandang gua ya. Jadi kalian bisa lihat ini posisi di tengah ya, dan kalian bisa lihat nanti jaraknya seberapa jauh. Oke, kita langsung mulai aja. Kita maju ya guys ya. Tadi kita lepas koplingnya sedikit-sedikit ya, dan kita gas. Oke, sebelum belok kita pakai sen dulu ya guys ya. Lalu kita injak si koplingnya, oke. Nah, ini pastikan nih kita ada jarak sedikit ya. Kita jarak sedikit, kita putar setirnya, oke. Nah, kita masuk mobil udah masuk setengah, langsung kita putar ya guys. Kita putar, lalu kita jalan lagi, oke. Dan kita bakal U-turn di depan lagi, oke. Sekali lagi, kita masuk gigi 2 ya guys. Ini kita gas sambil dilepas koplingnya sedikit-sedikit. Oke, dan kita mau masuk gigi 3, injak lagi koplingnya, kita masuk gigi 3. Lalu nah, kita mau U-turn di sini. Oke, kita pakai sen dulu. Lalu kita belok ya guys ya, kita turunin gigi 2. Setelah mobil masuk sedikit, kita putar setir. Oke, kita gas sedikit-sedikit. Lalu kita terus kita tahan. Nah, sampai mobil masuk setengah dari badan jalan, lalu kita gas lagi. Oke guys, kita bakal U-turn lagi di depan. Ini kalian mau belajar U-turn dulu, mau belajar belok dulu itu sama ya guys ya. Cuman kalau misalkan U-turn itu lebih susah ya guys dibanding belok. Oke, jadi gua praktekin kita U-turn dulu, setelah itu baru kita belok. Oke, kita pakai sen kanan. Lalu lihat guys, ini kalau misalkan kita mobil udah masuk sedikit posisinya dari badan jalan, baru kita putar setir, kita gas, kita terus gas, oke, sambil diputar, sampai mobil masuk setengah ke badan jalan, baru kita putar balik si setirnya, kita luruskan lagi, oke guys. Kita lurus, kita bakal U-turn sekali lagi ya guys ya, supaya kalian jelas, oke. Ini kita masuk gigi 3, lalu kita perhatiin ya guys ya, ini kita mobil masuk sedikit, baru kita putar setir ya guys ya. Terus kita putar setir, terus sampai si mobilnya masuk setengah, baru kita balikin si setirnya, oke. Dan di depan kita bakal belok ya guys ya, kita bakal belok ke kiri ya. Ini kita lurus, oke, kita lurus. Kita mau belok kiri. Oke, posisi di rem dan di kopling, oke. Nah, kita mau belok kiri, setengah maju masuk sedikit, oke, langsung kita gas. Oke, kita gas. Nah, udah masuk setengah, baru kita balikin si setirnya, oke. Ya, ini sekali lagi kita mau belok kanan ya, kita pakai sen kanan dulu ya. Setelah itu kita masuk sedikit, kita putar. Oke, kita masuk setengah, lalu kita balikin posisinya ya, gitu ya guys ya. Oke, kita jalan, masuk gigi 2. Oke, kalian biasakan dulu si koplingnya ya guys ya, supaya mobilnya nggak mati-mati ya. Jadi kalau misalkan kita udah terbiasa si koplingnya, kita udah
di luar kepala ya, kita udah nggak kita ingat-ingat lagi, nanti kita waktu bawa kendaraan tuh jadi fokus guys gitu. Kalau misalkan kita masih mengandalkan kita masih mikirin kopling, terus kita harus mikirin ke depan, itu konsentrasi kita jadi kebagi-bagi ya guys ya. Jadi kalian lancarin dulu koplingnya, setelah itu baru kalian belajar belok gitu guys. Oke, kalian maju mundur dulu aja. Kalau misalkan maju mundurnya sudah lancar, nah jadi kalian bisa belok gitu guys. Oke, kita mau belok kanan ya, kita lihat masuk posisi sedikit, kita putar setirnya. Oke, kita gas. Ini kebetulan jalannya besar ya guys ya. Nah, masuk setengah, lalu kita balikin posisinya itu guys. Nah, kalau misalkan ada posisi tidur, ini kita injak koplingnya full, lalu kita rem. Oke, kita turun gigi ke gigi 1, lalu kita ulangi hal yang sama ya, kita lepas sedikit-sedikit koplingnya, terus kita gas. Oke guys, lalu kita masuk ke gigi 2 ya, masuk ke gigi 2, kita lepas gasnya, injak koplingnya full, kita masuk ke gigi 2 dan kita gas lagi. Oke, nah ini kita langsung di jalan, nggak jalan utama ya guys ya, tapi masih kompleknya udah cukup ramai ya. Kita mau belok kanan ya guys ya, kita belok kanan, kita pakai sen. Setelah itu kalian perhatiin juga ya koplingnya ya guys ya, supaya kalian bisa tahu ini segimananya ya guys ya. Nah, ini kalau misalnya ada mobil, kita rem sambil di ini dulu, terus kita turun gigi ke gigi 1, lalu kita gas. Oke guys, kita gas terus. Nah, udah masuk setengah, kita putar setirnya. Oke, kita masuk ke gigi 2, kita terus. Pasti bisa guys, kalian coba terus saja, pasti bisa. Oke guys, jangan, kalau misalkan mobil masih mati, masih endet-endetan, kalian harus terus berusaha ya guys ya, karena orang yang bisa itu orang yang mau berusaha ya guys. Oke, kalau misalkan belum bisa, terus coba terus ulangin. Kalau misalkan masih mati, mesinnya masih endet-endetan, kalian masih kebanyakan gasnya, masih ngegerung, itu kalian coba terus ya guys ya. Kalian coba sampai si komposisi gas dan si koplingnya itu dia tuh sama ya guys ya. Jadi bukaan gas kalian segimana ya. Kalau gas sedikit, koplingnya harus buka setengah, dan kalau misalkan gasnya banyak, kalian koplingnya harus dibuka banyak. Itu kalian harus terus coba ya guys ya. Nanti lama-lama kalian bakal terbiasa ya. Ini gua posisi gigi 3 ya guys ya. Ini kita kalau misalkan kecepatannya udah agak tinggi, kita nggak usah mainin kopling lagi ya. Kalau misalkan jalannya udah apalagi kalau udah di jalan raya, di jalan tol gitu, kita udah kopling tuh cuman buat pindah-pindah gigi aja. Oke guys, jadi ini kita gas aja. Oke, kalau misalkan ada, nah kalau kayak gini, ini posisi kayak gini tuh udah posisi paling ini ya, paling safety ya guys ya. Soalnya kalau misalkan kita pegangnya kayak gini atau kayak gini ya guys, apalagi jangan di tengah sini ya guys, ini bahaya guys ya. Kayak tadi gua kepencet ya, kalian itu kalau ada orang nyebrang atau apa ya, atau kalau ada ibu-ibu ya, kalau tiba-tiba sen kanan terus belok ke kiri, itu kalian jadi nggak panik gitu ya guys ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba kayak gitu kan, kalau kayak gini itu nanti jadinya malah lari ke kiri atau ke kanan guys ya. Jadi kita pegangnya kayak gini aja ya guys, jadi itu udah paling aman gitu. Kalau misalkan kita ada posisi tidur atau jalan menurun, ini kita si giginya kita turunin ya guys ya, supaya kinerja mesin tuh tetap nggak maksimal gitu ya, nggak berat gitu. Oke. Oke guys, sekian dulu videonya untuk part 2 ya, untuk cara maju, mundur, dan cara mengukur saat kita berbelok. Oke, dan kalian tonton terus videonya ya, dan kalian ikutin channel ini supaya kalian nggak ketinggalan ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ya guys. Dan kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian komen aja di bawah. Oke, see you in next video, bye bye.